Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan, kami perkenalkan dulu, kami dari IPN, Ikatan Pendidik Nusantara. Saya membawa teman-teman, ada Pak Stefanus dari Palangkaraya, ada dari Kepri, Pak Mahadi, terus ada Pak Mitiar dari Pekanbaru, ada dari Ibu Nurjana dari Bengkulu, terus ada Ibu Rizka dari Karawang, Ibu Meisi dari Bogor, ada lagi Ibu Rina dari Jatim. Jadi kami dari berbagai daerah kumpul di sini. Ya, yang di atas juga kita sekitar 31, tapi tidak masuk semua, Pak. Kami sebenarnya bisa datang sampai 100-an. Cuma karena mendadak, kami kemarin masih mengajar, sampai tadi masih, yang lainnya, karena Alhamdulillah kita dikasih kesempatan jam 1, jadi kejar-kejaran dengan pesawat. Jadi, izin pimpinan, kenapa IPN itu mau beralih ke PNS? Banyak lika-liku yang kami dapati, kejanggalan-kejanggalan yang sangat menyakiti hati. Terutama saya cerita dulu dari awal kami, Pak, itu kami masuk PPPK itu karena tidak ada lagi kesempatan. Ada moratorium selama 10 tahun, kita tidak dibuka CPNS guru. Saya ikut itu 2013, K2 selesai, tidak ada lagi pengangkatan. Terus ada dibuka lagi di tahun 2020, itulah P3K, itu tapi yang diambil adalah XK2. Sementara kami waktu itu masih ijazah tarbiyah, PGMI, PGSD tidak bisa masuk. Jadi untuk kami ada lagi tentang linear. Jadi kami kuliah lagi. Kuliah kebetulan saya ambil PKN supaya bisa mengajar ke SMA. Tidak juga linear ke SD, akhirnya ambil lagi PGSD. Kami 2021 tes, tidak ada formasi, tapi lulus passing grade, tapi tidak bisa ya ditempatkan. Lalu ikut lagi tes, kami ikuti lagi sampai tidak ada lagi. Terus kami berjuang untuk mendapatkan semua passing grade itu bisa diangkat. Itu ada 192.000 lebih di 2021 itu. Alhamdulillah sebagian diangkat, tapi masih ada yang belum diangkat, yang disebut P1 atau PG 2021. Nah, latar belakang kami itu karena tidak adanya payung hukum. Kita selalu bertanya-tanya, kita dikontraknya benar. PPPK itu kan memang perjanjian kontrak 5 tahun. Oke. Tapi seiringnya waktu, banyak kejadian, ada yang tidak diperpanjang. Itu kan menimbulkan kita was-was dalam bekerja, ya kan? Apakah kita diperpanjang atau tidak? Nah, sedangkan tugas kita juga banyak. Kami alhamdulillah di IPN itu saya sudah bilang sama teman-teman, meskipun kita dikontrak, tapi jangan sampai kompetensi kita tidak ada. Akhirnya banyak teman-teman mengikuti lagi S2, ada bahkan S3. Itu padahal kita mengajar di mana? Di SD. Ada sampai S3 loh ngajar di SD. Karena pengennya anak-anak kita itu ke depannya lebih baik lagi. Nah, dalam kesempatan ini kami minta pemerintah bisa melihat, terutama Pak Presiden, tolong kami supaya kita tidak ada lagi di sekolah itu, kamu P3K itu 5 tahun kemudian sudah nak entah diangkat atau tidak lagi, karena sesuai anggaran, itu ya. Nah, di situ ada perbandingan P3K dengan PNS. Kalau status kepegawaian itu PNS-nya tetap, terus jenjang karirnya ada, pensiunnya ada. Nah, kenapa kami itu selalu datang? Saya sudah 2 kali datang di sini. Di Komisi 10 juga sudah sering kali datang untuk minta peralihan. Di Komite Pendidikan DPD RI juga kami datang sudah berapa kali, tapi tidak pernah ada langsung klik. Oke, kami revisi undang-undangnya, kita bisa peralihan. Makanya saya minta tolong di Komisi 2 ini,
tolonglah jembatani kami dengan pemerintah supaya kita bisa dialihkan menjadi PNS, dan juga pemerintah tidak pusing lagi. PNS tok, tidak ada lagi P3K yang full time, part time, nanti ada lagi seperempat time, penuh. Saya membawa sampel, Pak. Ada namanya Ibu Entin dari Karawang, mengabdi sudah 28 tahun, masuk AP3K. Pensiun di Juni 2025, tidak mendapatkan apapun dari pemerintah. Nah, untunglah anaknya mungkin punya adab untuk orang tuanya kan. Tapi dia tanya, anaknya tanya, "Bu, urus pensiun di mana, Bu?" Nah, mamanya menangis, Ibu Entin ini. Kenapa? Ibu itu tidak dapat pensiun apa-apa. Nah, downlah anaknya. Untung mamanya dia tidak taruh di panti jompo. Dia, orang tua ini sudah pensiun begini tambah beban, bawalah panti jompo. Ya kan? Jadi minta tolonglah kami supaya pemerintah lebih mendukung. Kami tidak bermain-main dengan pendidikan anak-anak. Kami itu di SD, apalagi saya di kelas rendah itu sangat berusaha bagaimana anak-anak kita ke depannya lebih baik lagi, adabnya lebih baik, karakternya lebih baik, pendidikannya lebih baik. Insya Allah di tahun 2045, kalau kita semuanya umur panjang, tidak ada Indonesia bebas korupsi dan anak-anaknya tambah smart, tambah pintar semuanya. Amin. Nah, kalau kita tidak mendapatkan pensiun, kami juga tidak pernah kan ada forum guru. Kami minta naikkan gaji 15 juta, tidak pernah ada. Ya kan? Kita itu dari 350.000, alhamdulillah. Masih berkah. Itu, tapi masih bertahan kita dari honorer itu. Kita dikasih naik lagi zaman Pak Nadiem, 1.200.000, alhamdulillah. Masih tetap kita. Sekarang kami mempunyai tunjangan profesi guru TPG. Jadi itu dibayarkan per triwulan. Nah, per triwulan kita berpikir kan dia kalau gaji kami P3K itu kan 3,2 itu. Jadi berpikir, lemak lah kita dapat 3,2 kali 3 berarti 9,6 juta. Pajak kipas-kipas kita ini. Terakhir terima apa, Pak? 9 jutaan. Belum lagi dipotong BPJS 1%. Padahal gaji kita juga sudah dipotong BPJS. Jadi maksud saya, kasihlah kita per bulan. Gaji guru itu 7 juta per bulan, tidak ada dapat pajak. Selesai. Ya kan? Kita bisa menabung, tidak ambil uang di bank. Ini. Jadi minta tolong supaya tidak ada lagi kesenjangan perekonomian di guru. Jangan sampai kami tidak iri hati kepada PNS, tidak. Walaupun bagaimana mereka adalah senior kami juga di pendidikan itu memang lebih legowo. Apa yang pemerintah bilang tapi kami mohon jangan zolimi kami. Setidaknya jangan sampai terjadi seperti yang lalu itu di Donggala. Kami bawa juga ke Komisi 10 itu, katanya karena tidak ada anggaran makanya tidak diperpanjang lagi. Akhirnya kami ke Komisi 10, alhamdulillah mereka diperpanjang lagi, tapi masih ada was-wasnya. Seperti teman-teman juga yang diangkat paruh waktu itu, ada poin-poin pernyataan dari pemerintah daerah, saya lupa nomor berapa poinnya, tidak menuntut THR dan gaji 13. Oh ya Allah, itulah yang ditunggu-tunggu Pak ya. Itu sistem penggajian kita itu masih, maksud saya Pak, kalau memang tanggal 1 sudah gajian ya tanggal 1 selesai. Tidak molor-molor lagi, dan semoga kita ke depannya guru-guru semua se-Indonesia Raya ini lebih baik lagi dalam memajukan pendidikan. Kita sama-sama tolonglah kami supaya bisa dialihkan ke PNS, karena kita tidak minta juga nak gaji pensiun itu nak 5 juta, tidak lah, paling 1 juta 2 juta jadilah, yang penting per bulan kita nanti pensiun ada,
Ya kan? Jadi jangan sampai anak kita ini nak bawa panti jompo itu lah. Atau kita begitu selesai 60 tahun jadi pengangguran. Ya kan? Nah, mulai dari awal lagi kita nak buka-buka les lagi. Itu sementara dulu itu Pak, nanti dilanjutkan ke teman saya. Beliau lebih paham tentang PPPK. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Rapat Komisi 2 beserta anggota DPR RI Komisi 2 dan Bapak Ibu yang berada di ruangan. Perkenalkan, nama saya Mahdi dari Desa Sebele, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Saya salah satunya termasuk guru daerah 3T Pak. Terluar, terdepan, tertinggal. Karena daerah kecamatan kami, kalau saya berdiri di depan pulau itu, sebelah kanan saya melihat Singapura, sebelah kiri saya melihat Johor, Malaysia. Jadi saya paling terluar mungkin daerah ujung dari Kepulauan Riau. Dan mungkin pun saya melihat di negara tetangga, karena kami sering ke negara tetangga, guru mereka tidak ada pakai kontrak Pak. Jadi guru mereka semua tetap. Jadi mungkin di sini mungkin saya akan menjelaskan beberapa dasar hukum yang mungkin saya pahami. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Mengapa kami mau meminta peralihan P3K PNS untuk guru dan tenaga kependidikan? Karena sesuai Undang-Undang Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 21 tentang hak ASN ayat 8, yaitu tentang pengembangan talenta karir dan pengembangan kompetensi. Ini sesuai dengan pasal 1 itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. ASN itu ada dua, pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Cuma kami terkena di pasal 4, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu adalah kontrak atau disebut dengan outsourcing. Bayangkan Pak, berapa mirisnya seorang guru yang puluhan tahun yang bekerja di situ disebut outsourcing. Itu mungkin penulisan kami. Yang kedua, dasar undang-undang yang mengapa kami sangat ingin peralihan P3K ke PNS untuk guru, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tepatnya pasal 146 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang belanja daerah untuk pegawai daerah. Itu hanya tinggal 30%. Bayangkan Pak, termasuk kabupaten kami, belanja pegawai daerah itu sudah melebihi 30%. Secara otomatis, pegawai yang akan dirumahkan, yaitu pegawai kontrak atau kami Pak. Bayangkanlah kami seorang guru, daerah 3T, kami harus dikontrak, dan dengan dasar undang-undang yang efisiensi anggaran sekarang kami harus itu. Jadi itu dua mungkin Pak. Jadi yang ketiga, sesuai dengan peraturan pemerintah atau PP turunan nomor 17 tahun 2020, yaitu pasal 74 ayat 1 dan ayat 2 tentang peralihan jabatan untuk fungsional itu baik PNS dan guru ke jabatan lainnya. Di sini kami meminta kepada Komisi 2, kami dan berharap supaya revisi Undang-Undang ASN itu untuk P3K atau PPPK itu menjadi jenjang karir Pak, seperti PNS. Kami terhalangi sekarang ini, kami tidak ada jenjang karirnya. Jadi kami tidak bisa berubah kemana-mana jabatannya. Jadi hanya golongan 9, ya S1 ya golongan 9. Kami sangat miris Pak, disebut guru beban negara, disebut guru harus ikhlas. Tidak, kalau mau menjaga itu guru harus berdagang, meluang, disebut ban serap, mencadangan, yang sangat miris Pak.
Saya sendiri miris Pak sebagai guru. Sudah 18 tahun dari 2007 saya mengabdi di daerah 3T. Bahkan di situ bayangkan kami mengasuh anak dari kecil, bayangkanlah Pak. Jadi mohonlah kepada DPR RI Komisi 2 yang bisa merevisi Undang-Undang ASN, yang bisa merubah Undang-Undang ASN. Kami berharap besar bahwasanya ASN P3K guru dan tenaga kependidikan bisa beralih ke PNS. Mungkin itu Pak, mohon maaf lagi, mungkin sedikit agak emosional. Jadi saya berharap kedepannya ini sebagai pandangan untuk Komisi 2. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Pimpinan Rapat Komisi 2, Bapak Dede Yusuf Macan Effendi. Yang terhormat anggota DPR RI Komisi 2 beserta staf, turut hadir juga di sini dapil kami, Bapak Bupati kami periode 2020 ya, 2000 sampai 2010 Bapak Zulkifli Anwar bukan. Mohon izin Bapak. Yang terhormat rekan-rekan dari IPN beserta Bapak Ibu hadirin peserta rapat dengar pendapat umum Komisi 2. Baik Bapak, di sini sedikit yang ingin saya tambahkan. Yang pertama, PPK itu ya meskipun ASN tapi kan ada kontrak, jadi sangat rawan dengan pemutusan. Apalagi tunjangan kami ini kan dibayar lewat PAD. Kalau PAD, saya bicara PAD Lampung Selatan 3 miliar ya itulah. Tapi kan tidak mungkin 3 miliar dialokasikan hanya untuk gaji tunjangan PPK, karena di situ juga ada pembangunan dan lain-lain. Maka tidak ada solusi selain peralihan. Jadi maksud kami adalah, kami tekankan kembali, tolong beri kesempatan kami ya, hadirkan pasal peralihan PPK jenjang karirnya adalah beralih ke PNS. Ini sebagai solusi penyelesaian Pak. Negara harus hadir. Kalau skema ini tetap dilaksanakan sampai kapanpun nggak akan ada solusi. Karena seperti yang kita ketahui, saat ini kan akan hadir yang namanya PPK paruh waktu. Ini juga kan digaji lewat PAD. Dan belum apa-apa sudah ada gejolak Pak. Bahwasannya di Metro Pak kemarin sempat ada gejolak di beberapa kabupaten kota. Karena apa? Karena memang dibayar sesuai kemampuan PAD. Bayangkan kalau bupati hanya mampu bayar mereka per bulan 500, ya sama saja Pak, bahasanya ASN ini lebih kecil gajinya dari sewaktu belum ASN. Jadi semacam regulasinya ini tidak menyelesaikan masalah. Maka solusi penyelesaian masalah ini secara bertahap Pak. Jadikan yang sudah PPK ke PNS, supaya PPK yang paruh waktu bisa ke PPK penuh waktu. Secara bertahap saya rasa akan menyelesaikan masalah daripada tidak sama sekali. Yang kedua Pak, saya bicara sampel ASN PPK ini Pak. Saya nggak bicara yang pensiun ya. Ini sampel ada, pensiun nggak dapat apa-apa kecuali dapat tunjangan BPJS. Itu saja. Bagaimana dengan ASN PPK yang mohon maaf tidak berumur panjang atau meninggal dunia? Cuman dapat santunan Pak sebesar 3 kali gaji pokok, santunan pemakaman sebesar 15 juta, terus 7.500.000 itu saya lupa untuk santunan apa. Jadi sebatas itu negara hadir. Penghargaan untuk guru ini ya
Kapan kita bicara kapan dunia pendidikan mau maju kalau regulasinya masih berputar pada masalah, tidak menyelesaikan masalah. Apa ya? Saya nggak mau bicara guru itu orang yang hebat lah, tapi faktanya orang hebat lahir dari tangan guru. Itu saja Pak. Mohon izin, ada rekan kami Pak yang ingin menyampaikan. Izin Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambo Alang dari Provinsi Kalimantan Timur. Jadi saya ingat momen di mana P3K itu mau dicetuskan. Di ruangan ini juga saya sempat hadir. Itu 4 tahun yang lalu Pak. Kebetulan dari 2022 sampai sekarang masa berakhirnya SK kami itu di 2027. Di 2007. Nah, di sana dulu saya sempat di sini ada di salah satu P3K bukan solusi. Rapat Komisi 2 DPR RI Perjuangan GTK, masih GTK Hanika 35 plus Pak. Ini adalah ketiga kalinya saya di sini. Jadi nasib kami memang betul, kami tidak pungkiri bahwa P3K itu sama dengan istilahnya pertolongan pertama pada kecelakaan. Betul Pak. Tidak ada kepastian buat kami Pak. Saya pribadi aja, saya berbicara diri saya. Saya S2 tapi jenjang karir nggak bisa naik ke 10 Pak. Saya kejar itu, katanya P3K harus karirnya harus dinaikkan. Ya kami coba menyeimbangi itu semua Pak. Tapi apa yang diberikan oleh negara buat kami Pak? Kami kuliah lo bukan kuliah S2 ini bukan duit sedikit Pak. Apalagi di status P3K. Ya mohon maaf kesejahteraan sudah ada. Tapi kejelasan tahun 2027 PAD Kalimantan Timur itu turun Pak. 75% dipangkas PAD-nya. Dana bagi hasilnya. Efeknya apa nanti ke depan? Pasti belanja pegawai Pak. Belanja pegawai larinya kemana? Larinya ke ASN P3K. Secara tidak langsung nanti terjadi pengurangan. Siapa yang bertanggung jawab dengan nasib kami di sana Pak? Seluruh Indonesia. Kalau ini kita tidak pikirkan hari ini, bagaimana revisi undang-undang tahun 2020 itu kita perbaiki buat guru yang mencerdaskan generasi bangsa Pak. Bapak Ibu semua yang hadir di sini adalah jasa dari siapa Pak? Dari guru. Miris rasanya Pak, jujur aja. Saya pribadi salah satu orang yang menanggapi statement dari Kepala BKN. Kami dianggap peran pengganti Pak. Dianggap ban seret. Terus mau diapain lagi kami P3K ini? Kami guru loh, punya hati, punya perasaan. Bukan benda. Jadi tolonglah ke depan, kalau membuat statement, jaga perasaan kami. Kami sudah tenang Pak, sudah tenang di daerah selama ini. Bahkan kami dengan PNS, itu kami Pak, jujur, sangat dari pertama kami datang, kami disepelekan Pak. Kami dianggap sebelah mata. Jadi kami minta tolong. Dulu Pak, saya jujur aja, tidak mau adanya mengambil P3K ini Pak, jujur. Cuma desakan dari salah satu dewan, ambil Pak Ambo, kalau sudah P3K mungkin bisa dialihkan, ganti presiden, ganti menteri, mungkin bisa dialihkan Pak. Saya ambil. Nah sekarang saya tanya, 3 tahun berlalu, mau perpanjangan 2027, apa? Belum ada kepastian Pak, bagaimana nasib kami? BAD Kalimantan daerah penghasil, itu juga bisa berefek kami dengan P3K-nya di sana, banyaknya itu Pak, puluhan ribu. Jadi mohonlah, kami datang dari beberapa provinsi ini mewakili teman-teman dari semua P3K se-Indonesia. Alihkan kami jadi PNS Pak. Terima kasih. Izin pimpinan. Masih ada? Ya, masih ada. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang Komisi 2 DPR RI dan seluruh peserta pada hari ini.
Perkenalkan, saya Rizka Apriani, pengurus DPP Ikatan Pendidik Nusantara, perwakilan dari Kota Karawang. Terpujilah wahai engkau, ibu, bapa, guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan, engkau laksana embun penyaju dalam kehausan. Semuanya izin. Engkau patia pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Ya. Hidup Guru! Lagu yang mungkin dikenang oleh bapak-bapak yang berada di sini, para peserta, Bapak Ibu, mungkin Bapak pimpinan juga ya. Begini Pak, zaman dulu kita diadu domba oleh penjajah. Ada Belanda, ada Jepang. Tapi kini model penjajahannya, adu dombanya beda. Siapa yang jadi domba? Kami, para guru P3K dan guru PNS. Karena kami dianggap, paling juga guru mah baik, paling guru itu sabar, guru itu diem kok, guru itu gak akan demo. Betul, kami akan selalu menjaga martabat itu, karena label guru digugu dan ditiru. Jadi intinya semua permasalahan supaya tidak ada lagi drama P3K, kami mohon dengan sangat, buatlah peraturan perundang-undangan mengenai manajemen ASN yang jelas dan juga manusiawi untuk kami guru-guru P3K. Kami minta dan memohon dengan sangat, karena juga kami ini mendapat arahan dari Komisi 10, karena yang bisa mengubah undang-undang itu ada di Komisi 2. Kami minta dengan sangat dan memohon supaya tidak ada lagi air mata, Pak. Kesedihan kami yang sangat tidak dihargai selama ini. Siapa yang menolong kami kalau bukan wakil rakyat? Siapa yang membantu kami kalau bukan pemerintah? Tolong peralihan P3K ke PNS harga mati. Mohon izin saya membawa sampel P3K yang pensiun, yang tidak mendapat apapun. Betul kata Bunda Hasna, untung anaknya beradab, jadi tidak disimpan di panti jompo. Karena setiap bulan anaknya nanya, "Mah, udah ngambil gaji pensiun belum?" Begitu, dan itu menjadi beban mental beliau. Mohon izin kepada Bu Entin, monggo dipersilakan. Ada? Ayo. Situ aja. Situ aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi Rapat, kepada semua reng-rengannya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak semua di sini, Ibu yang ada di lingkungan sini mendapat kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan, dipanjangkan umurnya serta diberikan rizki yang barokah. Amin. Dan tak lupa semoga bapak-bapak amanah. Mohon maaf Bapak, saya hanya ingin mengeluarkan unek-unek saya yang selama ini saya sebagai pendidik dari mulai tahun 1985 Bapak. Mungkin di sini ada yang belum lahir. Saya di situ honor Bapak selama sekian tahun sampai akhirnya ada pengangkatan P3K. Waktu itu saya honor hanya dibayar Rp5.000 per bulan. Kemudian setelah kesini ada uang bos, saya dibayar honor 200.000 sampai diangkat menjadi P3K. Saya dibayar honor 900.000 per bulan dan diangkat menjadi P3K tahun 2022-23. Oleh pemerintah saya diberikan tugas 5 tahun, namun karena usia hanya saya bisa menjalankan 2 tahun untuk menjalankan tugas P3K. Saya diberikan SK pensiunan oleh BKN. Saya sangat besar hati. BKN katanya Ibu ini SK-nya. Sekarang Ibu tinggal datang ke kantor BPJS untuk membereskan BPJS ketenaga kerjaan. Saya bawa kartu, bawa kakak, dan dilengkapi semua persyaratan. Ternyata sampai di kantor BPJS tidak ada apa-apa Bapak. Kantor BPJS bilang katanya ada nanti bila Ibu meninggal atau Ibu kecelakaan. Walaupun saya meninggal, mungkin itu ahli waris yang akan menikmatinya. Di BPJS tidak ada uang tunjangan ketenaga kerjaan, tidak dapat apa-apa. Saya mohon kepada Bapak, kalau untuk menjadi PNS dari P3K, mungkin saya karena sudah pensiun, ini untuk teman-teman saya, bahkan saya yang sudah pensiun ini tidak mendapatkan apa-apa. Mohon diperhatikan Bapak. Selama saya mengajar dari honor sampai diangkat menjadi P3K, hanya menikmati 2 tahun, tapi itu alhamdulillah saya syukuri bisa membiayai anak saya. Mungkin uang itu berkah,
Namun untuk kesininya saya udah berapa bulan, dari bulan Juni. Saya pensiun, habis masa kerja. Tidak ada apa-apa, Bapak. Mohon saya diperhatikan. Karena saya sudah tidak punya suami, tidak mempunyai jalan usaha apa-apa. Bapak, mohon maaf sekali lagi. Mohon perhatiannya kepada Bapak, kepada teman-teman saya yang seangkatan juga sama, tidak mendapatkan apa-apa saat pensiun, bahkan sampai sekarang. Saya mohon juga kepada Bapak Komisi, kepada guru P3K yang sekarang, untuk dialihkan ke PNS. Mohon Bapak, mohon. Mohon Bapak, mohon sekali lagi. Karena P3K itu seperti tidak ada apa-apanya. Sesudah pensiun, wassalam, tidak ada apa-apanya. Seperti pegawai kontrak zaman sekarang di perusahaan, bekerja sebagai kontrak 6 bulan habis tidak ada apa-apa, 1 tahun habis tidak ada apa-apa. Ini guru, Bapak, guru. Saya menghadapi anak-anak, berbagai macam anak-anak saya hadapi. Mungkin Bapak juga ada di sini karena guru. Mohon maaf Bapak. Betul, guru itu pahlawan tanpa jasa. Semua sepertinya guru-guru ikhlas mengajar. Semoga ilmu bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah diberikan kepada putra-putrinya menjadi bekal nanti di akhirat, Ibu, Bapak. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bapak, mohon maaf. Mungkin hanya sekian saja dari saya. Tapi saya mohon perhatian Bapak. Maaf, saya belum memperkenalkan diri. Nama saya Antin Supriyatin dari Kabupaten Karawang. Mungkin saya perdana untuk pensiun dari di antara teman-teman yang lainnya. Saya dulu termasuk K2. Selama K2 beberapa tahun tidak ada pengangkatan. Ya ada P3K saya ikutan. Lalu hanya 2 tahun saja saya menikmati, alhamdulillah. Sekali lagi Bapak, mohon maaf, mohon perhatiannya kepada Bapak pemimpin. Demikianlah unek-unek saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya cukupkan dari PN ya, karena masih banyak lagi yang perlu menyampaikan pendapat. Tamu kita di sini Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, mungkin bisa disikapi terkait kantor KTR Indonesia. Jadi kalau kita lihat dari sini ceritanya adalah bahwa ada pembebasan dari mall, ya, yang mana kemudian ahli waris merasa belum pernah terbebaskan, dan itu sudah pernah difasilitasi oleh Pemda. Nah, sampai sejauh mana kami ingin mendengarkan, karena Pak Wakil Wali Kota sudah hadir. Silakan Pak Wakil Wali Kota dulu. Izin pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan Komisi 2 DPR RI, anggota Komisi 2 DPR RI, Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR BPN, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Aparatur Kementerian PAN RB, Bapak Kakanwil BPN Provinsi Banten, Ibu Kakantah BPN Kota Tangerang Selatan, Direktur PT Jaya Real Property, dan juga pihak dari Ibu Yatmi beserta kuasa hukum dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir. Langsung saja pimpinan, terkait permasalahan pertanahan antara Saudari Yatmi dengan PT Jaya Real Property, kami di sini Pemkot Tangsel menyampaikan posisi kami dalam gugatan ini. Latar belakangnya, next. Yang pertama adalah terdapat surat yang ditunjukkan kepada Wali Kota Tangerang Selatan dari Saudari Yatmi tertanggal 24 Juni 2024 perihal permohonan agar mengundang PT Jaya Real Property, Saudari Yatmi dan juga instansi terkait dalam hal klarifikasi pembongkaran sebidang tanah wakaf C428 atas nama almarhum Alin bin Embing. Dan betul, posisi tanah tersebut di Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya, menindaklanjuti surat permohonan tersebut, Pemkot Tangsel telah membalas surat Saudari Yatmi dengan surat nomor tersebut di tanggal 24 Juli 2024, yang pada intinya kami menyampaikan, setelah mempelajari data dan dokumen yang disampaikan oleh Saudari Yatmi, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang disampaikan terdapat beberapa sengketa yang mana terhadap sengketa tersebut bukanlah wewenang dari pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk memutus atau menyelesaikannya, dan disarankan agar Ibu Yatmi menempuh upaya hukum secara litigasi. Selanjutnya, terhadap surat balasan yang disampaikan oleh Pemkot Tangsel kepada Ibu Yatmi, kembali menyampaikan surat pada tanggal 12 Agustus 2024 mengenai permohonan audiensi kembali untuk menghadirkan PT Jaya Real Property Tbk dan instansi terkait dalam hal klarifikasi pembongkaran sebidang tanah wakaf C428 atas nama almarhum Alin bin Embing. Nah, ini kami lampirkan. Selanjutnya, audiensi yang pertama terjadi pada tanggal 26 Agustus tahun 2024. Saat itu dihadiri oleh Asisten Daerah 1 di samping saya, Bapak Herudin. Lalu juga ada Kabag Hukum, staf khusus bidang hukum, perwakilan dari Polres Kota Tangerang Selatan, dan Saudari Yatmi beserta kuasa hukum. Hasilnya, pemerintah Kota Tangerang Selatan akan memfasilitasi audiensi antara Saudari Yatmi dengan PT Jaya Real Property. Selanjutnya, pada audiensi yang kedua, itu diselenggarakan pada tanggal 3 September 2024. Dihadiri kembali oleh Asisten Daerah 1, lalu Kepala Bagian Hukum, perwakilan Dinas PTSP, staf khusus bidang hukum, Saudari Yatmi beserta kuasa hukum, dan hadir di sini dari PT Jaya Real Property dan juga perwakilan Polres Tangsel. Hasil dalam audiensi ini adalah dalam fasilitasi ini tidak menemukan titik temu, dan kuasa hukum Saudari Yatmi meminta agar diadakan fasilitasi terakhir dengan mengundang kantor pertanahan Kota Tangerang Selatan. Lalu, yang terakhir di audiensi yang ketiga, kembali kami selenggarakan di tanggal 27 September 2024, yang dihadiri oleh Asda 1 kembali, lalu Kabag Hukum, Kabag Tata Pemerintahan, perwakilan dari Dinas PTSP, staf khusus bidang hukum, Saudari Yatmi dan kuasa hukum, lalu perwakilan dari Kantah Kota Tangerang Selatan, perwakilan dari Polres Tangsel, dan perwakilan dari MUI Kota Tangerang Selatan karena terkait pembongkaran bidang pemakaman. Namun saat audiensi tersebut dari PT Jaya Real Property tidak dapat hadir dan dalam fasilitasi terakhir dan menyampaikan surat nomor 044-JRP strip HKM-9 2024. Hasil dari pertemuan tersebut, fasilitasi terakhir ini tidak menemukan titik temu kembali. PT Jaya Real Property dalam suratnya menyampaikan akan mengikuti segala upaya hukum
dan mendasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Perlu disampaikan pimpinan dan Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan oleh kuasa hukum Ibu Yatmi bahwa di salah satu kronologis perkara disampaikan groundbreaking tahun 2019 dihadiri oleh Wali Kota Benyamin Daphni. Kami izin untuk mengkoreksi sedikit. Pada saat itu Wali Kota Tangerang Selatan masih Ibu Airin Rahmidiani dan Wakil Wali Kota Bapak Benyamin Daphni, karena saya dan Pak Benyamin Daphni dilantik pada tahun 2021. Lalu yang kedua, intinya kami hadir di sini pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk menyampaikan segala keterangan yang dibutuhkan oleh Komisi 2 DPR RI dalam perkara ini sesuai dengan tupoksi kami. Dan juga terkait administrasi pertanahan dan juga proses jual beli, kami serahkan untuk dijelaskan kepada kantor BPN Tangsel dan juga langsung mungkin dijelaskan oleh PT Jaya Real Property karena sudah prosesnya sudah sampai tahap sertifikat. Dan juga terkait keluarnya IMB yang tadi dimaksud oleh kuasa hukum dari Ibu Yatmi atas bangunan Mall Bintaro Exchange, nanti Kepala Dinas PTSP akan menjelaskan terkait rinciannya. Tadi disampaikan ada IMB yang belum keluar di tahun 2012 tapi bangunan sudah dibangun. Nanti dijelaskan oleh Kadis kami. Selanjutnya tentu saja pimpinan kami Pemkot Tangsel di sini tidak berdiri di sisi antara di pihak yang mana, tapi kami berdiri di tengah-tengah, tidak di pihak penggugat maupun pihak yang tergugat. Dan juga tentu saja kami Pemkot Tangsel atas arahan Bapak Wali Kota, kami terus berpedoman pada keadilan, transparansi, dan juga patuh kepada segala putusan hukum yang berlaku. Jadi kami sangat senang sekali pada hari ini Komisi 2 DPR RI dapat memanggil kami untuk dimintai keterangan yang dibutuhkan. Mungkin itu dari kami, karena sekali lagi posisi Pemkot Tangsel kami mencoba untuk memfasilitasi pertemuan antara Saudari Yatmi beserta kuasa hukum dengan PT Jaya Real Property dan juga BPN Tangsel untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sementara. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wakil Wali Kota. Saya lanjut saja ke Kantah Tangsel dan Kanwil BPN. Karena tadi disebutkan ternyata ada surat-surat yang baru terbit sementara ahli waris mengatakan tidak pernah memberikan surat kepada pihak ketiga atau menjual. Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Komisi. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan mohon izin menyampaikan uraian permasalahan dari bidang tanah yang diklaim oleh Ibu Yatmi selaku salah satu ahli waris dari almarhum Alim Bimbing dengan PT Jaya Real Property. Bahwa tanah yang diklaim oleh Ibu Yatmi tadi sudah disampaikan bahwa berasal tanah bekas milik adat letter C nomor 428 Persil 63 DI dan Persil 64 kalau nggak salah JS2 total seluas 11.320 meter persegi atas nama almarhum Alim bin Emping. Kemudian di atas tanah yang diklaim itu memang setelah terbit sertifikat hak guna bangunan nomor 2168 Pondok Jaya yang diterbitkan pada tanggal 9 Oktober 2017 Bapak seluas 51.932 meter persegi berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten nomor 107/BPN_BPN_36/2017 tanggal 11 September 2017. Dan memang
tadi juga sudah disampaikan bahwa memang betul bahwa perolehan tanah yang dimaksud berasal dari sebagian adalah tanah bekas hak milik yang sudah bersertifikat dan sebagian adalah tanah bekas tanah milik adat, termasuk pelepasan dari Ibu Yatmi selaku ahli waris Alim bin Embing seluas 196 meter persegi berdasarkan surat pelepasan hak nomor 593 garis miring 408 garis miring SPH garis miring Kecamatan Pondok Aren garis miring 2012 tanggal 4 Oktober 2012. Selanjutnya kami sampaikan juga bahwa Kantor Pertanahan telah melakukan penanganan sejak tahun 2018 juga. Kami telah melakukan klarifikasi dan mediasi pada tanggal 20 Juli 2018 dan kemudian yang kedua adalah pada tanggal 6 Agustus 2018. Pada tanggal 20 Juli 2018 memang dihadiri oleh para pihak. Selanjutnya PT JRP kami undang tidak bersedia untuk menghadiri undangan kami klarifikasi dan mediasi, menolak dan keberatan untuk mediasi, sehingga hasil gelar tidak tercapai kesepakatan antara para pihak, sehingga mediasi tidak dapat kami lanjutkan. Kami sampaikan juga mohon izin Bapak bahwa pengadu juga telah mengajukan permohonan pengukuran bidang tanah yang dipermasalahkan, namun pengukuran dimaksud tidak dapat kami laksanakan karena memang di atas bidang tanah tersebut telah terbit sertifikat HGB nomor 2168 Pondok Jaya tersebut dan kemudian juga terdapat keberatan dari PT Jaya Real Property berdasarkan surat tanggal 9 Agustus 2018 yang pada pokoknya adalah menyampaikan keberatan atas rencana pengukuran karena bidang tanah tersebut adalah milik PT JRP. Mohon izin kembali kami juga menyampaikan bahwa pengadu juga pernah menyampaikan permohonan untuk dilakukan pertemuan kembali dengan PT JRP pada tanggal 14 Oktober 2019 dan kita juga sudah mengundang klarifikasi dan mediasi tanggal 31 November 2019 namun tidak dihadiri oleh PT JRP sehingga upaya mediasi tidak dapat kami lanjutkan. Beberapa pengaduan juga masuk ke kantor staf Presiden, mohon izin Bapak, dan kami sudah menyampaikan laporan juga, kemudian juga ke pihak Ombudsman dan Kementerian Dalam Negeri, dan kami telah memberikan respon terkait permasalahan tersebut. Mungkin itu Bapak, mohon izin yang dapat kami sampaikan. Mohon arahan lebih lanjut. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Jadi dari BPN sudah mengundang untuk mediasi, tetapi Jaya Realty tidak menanggapi lah, kurang lebih seperti itu ya. Bisa dijelaskan PT Jaya Realty kenapa tidak ditanggapi? Terima kasih kepada pimpinan Komisi 2 yang saya hormati dan anggota Komisi 2 DPR RI, demikian juga para undangan yang hadir di rapat ini. Mohon izin memperkenalkan diri, saya dengan Reza, saya manajer hukum dari PT JRP, didampingi dengan beberapa rekan saya di bagian tanah dan perizinan. Menanggapi tadi yang dipertanyakan, mohon izin pimpinan, sebenarnya kami sudah beberapa kali melakukan mediasi dalam beberapa forum, sebagaimana juga sempat dijelaskan di dalam surat yang tadi dipaparkan oleh Ibu Yatmi dan kuasa hukumnya. Akan tetapi karena beberapa kali tidak menemukan titik temu, kami berharap karena kami kebetulan juga PT terbuka, kami punya pertanggungjawaban terhadap pemegang saham publik, maka kami itu berharap ini dilakukan upaya hukum. Di mana kalau memang terbukti, kami akan dengan senang hati untuk mengikuti putusan tersebut. Demikian pimpinan. Terima kasih. Jadi cuma itu aja Pak? Izin Pak, betul Pak. Oke, baik. Saya minta sekarang dari Sumsel, BPN, kantor Sumsel, tolong dijelaskan permintaan dari Komat. Kita sudah dengar tadi bahwa ada catatan saya nih, di HGU tersebut tidak ada plasma,
Lalu kemudian masih ada yang belum diselesaikan bertahun-tahun. Silakan dari BPN Sumsel, nanti baru saya ke Lonsum. Belum keluar suaranya. Coba dibantu dari pihak sini. Bisa keluar nggak suaranya? Yang tadi Ibu buka, Bu. Tes. Bagaimana? Tes 1, 2. Kantahnya nggak ada ya? Baik, keluar. Hilang lagi. Suaranya hilang lagi. Tadi keluar. Coba lah, Bu. Dari sananya. Tadi keluar terus hilang lagi. Bisa ya. Coba lagi. Hah? Coba dites dulu sekali, Bu. Assalamualaikum gitu, Bu. Coba. Tes cek 1, 2, 3. Dari sana, coba di 1, 2, 3 tadi muncul itu suaranya. Ini dampak efisiensi ini, Pak. Coba yang bawah. Nah, itu bunyi. Iya, enggak. Nah, ini sudah bunyi. Silakan. Silakan, Bu. Silakan. Coba dites pakai Zoom lain. Di Zoom lain selain ulang. Ada sudah. Coba Ibu aja yang ngomong. Tidak terdengar komis kan? Yang dari sana. Ibu Kanwil saja yang bicara, tolong. Nggak keluar. Oke, saya pending dulu ya. Sementara dites saja. Suara dia kan nggak ada kan? Iya, yang dari sana juga ada. Pending sambil dites ya, sambil dites. Assalamualaikum. Sambil dites. Ibu sebentar, nanti dites. Sudah. Hah? Ada dengar lagi. Sudah bisa belum? Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini siapa ini? Bukan ibunya nggak ngomong mulutnya. Coba lagi, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Oke, jelas. Baik. Lanjut, Bu. Izin Bapak pimpinan rapat yang saya hormati dan yang kami hormati Bapak-Bapak Dirjen serta Bapak Ibu peserta rapat yang kami hormati. Izin Pak terkait pengajuan atas nama Bapak Nardi dari komunitas masyarakat Komat, dapat kami laporkan bahwa atas pengaduan tersebut pihak Kantor telah melakukan peninjauan lapangan. Memang fakta di lapangan kami temukan bahwa kelompok masyarakat ada menguasai lahan di atas HGU tersebut. Dan terhadap lahan tersebut, Sunardi dan kawan-kawan, memang pada tahun 2022 sudah pernah dimohonkan sertifikasi melalui PTSN. Berdasarkan hasil pengukuran dan pemetaan, ada 195 bidang itu berdasarkan hasil plotting berada di atas sertifikat HGU PT Lonsum. Kedua belah pihak telah kami panggil secara terpisah. Dari pihak Sunardi menyampaikan kepada kami intinya bahwa mereka minta kejelasan status hak atas tanah mereka yang berada di atas HGU PT Lonsum tersebut. Dan dari pihak PT Lonsum juga sudah pernah kami panggil. Dari pihak PT Lonsum menyampaikan kepada kami bahwa mereka menolak untuk dilakukan mediasi dan segala bentuk negosiasi. Bahkan dari pihak PT Lonsum mempersilahkan kepada masyarakat untuk menempuh jalur hukum. Itu kondisi di lapangan, Pak. Mungkin ini masukan dari kami, solusi untuk penyelesaiannya. Berdasarkan bidang tanah yang kami laksanakan pengukuran, hasil pengukuran tersebut bisa kita lakukan cross-check dengan data pembayaran ganti rugi atas HGU PT Lonsum tersebut, di mana wakil tersebut ada di kementerian, karena ini kemarin adalah produk SKH-nya dari kementerian. Mungkin itu Pak dari kami. Kalau memang ini akan kita tindak lanjuti, itu solusi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bapak Pimpinan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Ya, akhirnya suaranya keluar. Terima kasih. PT Lonsum, tolong silakan ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Endah Resmiati. Saya didampingi oleh Bapak Muhammad Waras dan Pak Agus serta Ibu Halimatus Sadiah. Menanggapi beberapa hal mengenai plasma. Izin pimpinan, kapasitasnya dulu pimpinan diperjelas. Ya, dijelaskan ya Ibu dari mana, sebagai ya, apa? Kami dari manajemen PT PP London Sumatera Indonesia Tbk. Saya Endah Resmiati selaku Head Legal dari PT Lonsum, dan ada Bapak Muhammad Waras selaku Head of General Service dan Health of Lonsum, Agus Effendi sebagai Legal Lonsum, dan Halimatus Sadiah selaku Legal Lonsum. Kami adalah kuasa dari direksi PT PP London Sumatera Indonesia Tbk. Demikian Pak. Silakan Bu, didekati mic-nya, didekatkan sedikit. Ya, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas undangan yang telah disampaikan oleh pimpinan Komisi 2 DPR RI yang telah mengundang Lonsum. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait mengenai klaim lahan yang dilakukan oleh Saudara Sunardi di Desa Muara Megang, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan.
bahwa bahwa terkait mengenai plasma yang tadi sudah ditanyakan, bahwa lonsum dari areal HGU lonsum yang merupakan hasil jual beli lonsum dengan PT Dwi Reksa Usaha Perkasa pada tahun 2009, PT Lonsum telah memperoleh izin peralihan dari BPN RI pada tahun 2019. Selanjutnya, areal plasma yang telah dibangunkan oleh Lonsum adalah sekitar 2.938 hektar, di mana terdiri dari 2 KUD, yaitu KUD Karya Lestari seluas 1.891,81 hektar dan KUD Mekarsari seluas 1.046,69 hektar, di mana ada 118 KK atau 236 hektar yang merupakan masyarakat dari Desa Muara Megang. Lonsum juga telah melakukan ganti rugi atas lahan yang diklaim saudara Sunardi kepada orang tua Sunardi. Tetapi tadi kemudian disampaikan oleh utusan dari Kanwil bahwa HGB 2168 itu termasuk ada letter C 428. Nah, di bulan September 2019, pimpinan, mohon maaf, kami diundang oleh Departemen Kementerian Dalam Negeri dan pada saat itu dihadiri oleh Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Diputuskan untuk kemudian dilakukan uji fisik yuridis. Dan di dalam uji fisik yuridis itu dinyatakan bahwa HGB 2168 sebentar Pak, sumbernya, pimpinan mohon maaf, sumbernya itu berasal dari 30 warga DTC. Baik, izin sebentar. Kami tidak punya data hukumnya. Jadi nanti terkait data hukum kami bisa merekomendasikan kepada Komisi 3. Nah, pimpinan mohon maaf, ini saya karena pertanyaan pimpinan tadi kepada kami bahwa 196 meter persegi itu kan dari mana? Baik. Pembeliannya itu seperti apa? Nah, saya mau jelaskan bahwa 196 meter persegi itu, pimpinan, setelah dari penanganan mohon maaf, Dirjen Penanganan Sengketa Konflik Pertanahan itu melakukan investigasi fisik yuridis, menyatakan bahwa HGB 2168 itu terdapat 30 letter C yang ada di dalamnya, ada letter C 428 atas nama almarhum Ali Mumbing. Pertanyaan kita di sini, kita pakai forum daulat ini untuk mempertanyakan kepada pihak ATR BPN bahwa kalau ada pengakuan 196 peralihan hak, sisa 11.000 sekian itu di mana? Inilah 11.024. Itu kemana? Itu pertanyaan sederhana untuk kami minta forum daulat ini mempertanyakan kepada pihak ATR dan BPN. Terima kasih pimpinan. Maaf pimpinan, menambahkan sedikit. Jadi luasan tanah kepemilikan almarhum Ali bin Embing seluas 11.320. Jika memang di situ ada peralihan 196, sisanya itu dikemanakan, Pak? Oke, Pak. Kan nggak akan hilang begitu aja, Pak. Terima kasih. Silakan ATR dijawab. Perpindahan dari 196 sisanya di mana? Izin pimpinan, kami akan menyampaikan data yang berkaitan dengan penanganan yang pernah dilakukan oleh kami, Pak. Jadi berdasarkan data yang kami peroleh, C atas nama Alin bin Embing itu ada 2 persil.
Persil yang pertama adalah D1, inisialnya 428. Persil yang kedua adalah persil S2. Persil S1 luasnya 5.180 meter persegi, sedangkan persil yang S2 luasnya 6.140 meter persegi. Sehingga kalau di total luasnya sekitar 1,1 hektar, Pak. Berdasarkan hasil investigasi yang kami lakukan, yang pertama berkaitan dengan letter C atas nama Alin bin Embing yang persil D1. Itu ada 3 catatan. Yang pertama, terdapat penetapan ahli waris bulan Juni 2010 kepada Yatmi binti Jiman, kutipan C Desa 42863 D1 tahun 1958, luas 196 meter persegi. Yang kemudian berdasarkan catatan dialihkan tanggal 4 Oktober 2012 kepada almarhum Gatot Setiowe selaku Direktur PT Jaya Properti berdasarkan SPH nomor 593 tahun 2012. Kemudian bidang tanah tersebut juga terjadi pencatatan peralihan kepada Marjan bin Jirin yang tadinya dari Girik 428 dimutasi menjadi C 1600-63 D1 tahun 1970 seluas 4.000 meter persegi. Yang kemudian terjadi peralihan kepada Dr. Joko Tekad dan Sumartono masing-masing 2.000 meter persegi, yang pada akhirnya bidang tanah tersebut terakhir beralih kepada Insinyur Yao Dias Moreno selaku Direktur PT Jaya Real Property, baik yang berasal dari Sumartono maupun yang berasal dari Dr. J. Tekad. Jadi klaster pertama yang berasal dari persil D1, kita mulai catatan seperti itu. Habis. Kemudian terkait dengan persil berikutnya, itu adalah persil S2, luasnya 6.140, ini bentuknya sawah. Itu dimutasikan kepada 3 pihak. Yang pertama, Haji Krishna mutasi kepada C 2314 seluas 2.556 meter persegi. Yang kedua kepada Alus bin Embing beralih menjadi Girik 482 seluas 940, ini tahun 1983. Kemudian kepada Alin bin Iming Girik 428 seluas tahun 1976 seluas 2.170. Turunan ke belakangnya terjadi peralihan terakhir kemudian beralih kepada PT Jaya Property tahun 1985 yang kemudian dititipkan menjadi HGP. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Pimpinan, izin pimpinan. Kami merasa bahwa sampai saat ini belum ada peralihan atau yang disebut dengan AJB. Oleh sebab itu kami minta untuk jangan hanya perusahaan-perusahaan dari Adinda Sunardi bahwa prosesnya begitu panjang sampai masuk bui segala. Itu menyedihkan sekali ini masalah ini. Dan saya jujur Dinda, saya ya cukup lama juga, lebih 20 tahun berinteraksi dengan perusahaan-perusahaan sawit. Lama sekali sebagai legal, tahu persis. Tapi selama saya di perusahaan-perusahaan yang besar itu, ada yang sudah TBK, saya selalu memberi pandangan. Kenapa siapa sih salahnya kalau kita rangkul mereka? Kalau kita rangkul mereka, dia kan yang jaga kebun-kebun kita semua. Dia jadi tamen, dia jadi pagar. Nah, kalau tadi saya mendengar ada yang tidak dilibatkan menjadi plasma, menyedihkan sekali itu Pak. Jadi dibutuhkan suatu grand design internal perusahaan, begitupun kebesaran jiwa dari masyarakat. Ayo, apa sih hasilnya kalau kita gaduh terus Pak? Menang jadi arang, kalah jadi debu. Tidak ada hasil apa-apa. Berkepanjangan sampai belasan tahun, puluhan tahun. Jadi kami di Komisi 2 ini Pak, Bapak Ibu sekalian, percayalah pikiran dan hati kami itu selalu pro
kepada rakyat, pro kepada pemerintah, sehingga hasil-hasilnya adalah bagaimana yang terbaik untuk bangsa ini. Itu. Jadi bapak-bapak dari perusahaan, maaf sekali lagi Pak, sampaikan salam hormat saya kepada manajemen perusahaan, baik PT Lansem maupun dari perusahaannya satu tadi itu, harus dibutuhkan kebesaran jiwa Pak. Mereka anak bangsa, mereka saudara-saudara kita. Ayo cari solusi yang terbaik. Tadi penjelasan dari sekian luas sektor, baru sekian dibebaskan dan diterlantarkan, tidak digunakan. Nah, hanya bermodalkan HGU. Kami tahu sertifikat-sertifikat ini bisa saja sudah diagungkan di bank sehingga bertahan untuk dengan alas hak itu. Tapi perhatikanlah mereka-mereka di luar sana. Terus yang kedua, maaf bapak-bapak dari Kementerian ATR, saya juga punya pendapat Pak begini. Produk legalitas dari Kementerian ATR itu kan jelas normatifnya Pak. Ada masa waktu tertentu kementerian bisa membatalkan produknya. Ada. Kalau melewati waktu itu, maka melalui proses peradilan. Kalau toh melalui proses peradilan, hasil akhirnya, karena ini kalau proses peradilan bukan hanya kebenaran formal, tapi juga kebenaran material, maka tidak ada pilihan lain, ayo kita lakukan evaluasi Pak. Pak Kementerian ATR kita ini seperti Pak pimpinan katakan tadi, semangatnya Pak luar biasa. Jangan diragukan Pak. Warga-warga masyarakat di luar sana, menteri kita ini hebat. Bahkan saya katakan manajemennya dia itu manajemen tawadu. Dia berkacamata kuda. Dia mau perangi mafia. Tanda itu sendiri. Nah, dengan momen seperti ini, tidak ada pilihan lain warga masyarakat, ayo. Kita menuntut secara proporsional dan proporsional. Karena menterinya lagi baik. Sambil pihak-pihak perusahaan, ayo kita buka diri. Sekali lagi bapak-bapak dari Kementerian ATR, pada prinsipnya saya apresiasi Pak ya. Yang namanya negara hukum, produk legalitas, ada aturannya. Dan jelas kita jangan abaikan juga masyarakat di luar sana yang mengeluh. Karena itulah eksistensi negara berbangsa dan bernegara. Terus saya ke ini Pak, saya coba ke P3K. P3K menurut saya pimpinan, guru-guru tadi ini, ya kita tidak ada seperti ini kalau tidak ada guru-guru kita Pak. Luar biasa. Tidak bisa, jangan usah. Kita tidak seperti ini kalau tidak ada guru. Saya ikut terharu tadi. Nah, status guru-guru P3K kita ini, yang pada akhirnya ingin sekali, merindukan sekali, agar supaya mereka bisa dialihkan statusnya menjadi pegawai negeri sipil. Ini bukan barang haram. Ini terbuka peluang, ruang, aturan menuju ke sana sudah terbuka. Nah, tinggal Komisi 2 insya Allah nanti akan berjuang. Percayakanlah kepada kami semua ini, hikmah dari pertemuan kita hari ini adalah bisa memetik makna bahwa di pikiran dan hati nurani para guru-guru yang mulia ini, calon penghuni surga ini yang melahirkan pemimpin bangsa ini, insya Allah kami akan perjuangkan pada revisi undang-undang. Tidak. Karena itu adalah payung besarnya nanti. Jadi modal kami karena sudah kuat. Kami dari Komisi 2 sudah menangkap betul bahwa guru-guru kita ini, guru-guru kami ini, guru kita semua ini ingin sekali hidupnya jauh lebih baik. Karena saya punya pandangan P3K dengan ASN itu sendiri, PNS itu sendiri, jujur saya katakan tidak akan mungkin bisa dipisahkan dan tidak boleh ada perbedaan dari segi hak administrasi dan keuangan. Kesejahteraannya harus disetarakan. Jadi jujur, Kakanda pimpinan, saya juga ikut terharu tadi mendengarkan hati nurani. Dan itu adalah menjadi modal kuat bagi kami di Komisi 2 nantinya dengan teman-teman untuk menyuarakan. Karena begini Bu, Bapak Ibu sekalian, kami di DPR ini bukan keputusan orang per orang, keputusan kolegial, kolektif kolegial. Tapi kalau kami bersatu menyuarakan isi hatinya guru-guru tadi dengan tangisan apa semua, kami memahami sekali. Saya terharu sekali Bapak Ibu sekalian.
Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya sependapat tadi memperjuangkan TNT itu dihitung dari start awalnya sebagai honor. Setuju sekali saya. Itu salah satu sendi keadilan untuk memperjuangkan hak-hak P3K. Saya, Bapak Ibu sekalian, saya sebagai pendatang baru di DPR RI ini, tapi saya syarat pengalaman 10 tahun sebagai kepala daerah, mengerti sekali bagaimana nasib hidup dan kehidupan dan honorer, tenaga guru, tenaga kesehatan. Nah, ini insya Allah pimpinan akan menyuarakan, pasti akan menyuarakan. Pasti akan. Kami semua ini lahir dari tangan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan juga pada kesempatan ini bahwa yang dibutuhkan ke depan untuk guru-guru kita yang tenaga P3K, yang P3K ingin dialih statuskan menjadi pegawai negeri sipil adalah payung besar. Nah, berdoalah, percayakanlah kepada kami Komisi 2 untuk memperjuangkan apa yang ada di pikiran dan hatinya para guru-guru kita ini dalam rangka revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Maafkan saya kalau kurang pimpinan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan teman-teman Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ajis. Terima kasih Pak Dede Yusuf. Yang saya hormati pimpinan rapat, pimpinan komisi dan sahabat-sahabat saya, anggota Komisi 2, Bapak-bapak dari ATR BPN, Pak Suyus, Pak Tejo, Pak Asnaidi, dan di belakang, serta Ibu Kanwil BPN Sumatera Selatan, Pak Aba dari Kementerian PAN, sahabat kita dari PT Lonsum, London Sumatera, dengan kemudian dari PT Jaya Real Property TBK. Kedua-duanya TBK ini, ya, bukan main-main, bukan kaleng-kaleng gitu. Dan Bapak Ibu ya, yang memperjuangkan haknya, baik yang dari Tangerang maupun dari Sumatera Selatan, dan sahabat-sahabat kita para guru P3K dari IPN ya, yang hadir di rapat ini. Kita sama-sama berdoa, berharap, dan mudah-mudahan pertemuan ini bisa menjadi konklusi dari persoalan yang dikeluhkan oleh Bapak Ibu semua. Saya tadi soal tanah dulu nih Pak Dede. Saya pastikan kepada Pak Tejo tadi, yang Dirjen Sengketa, ini ada kawan-kawan BPN di bawah yang main nggak? Beliau bilang tidak. Saya tidak tahu tidaknya itu apakah dalam rentang waktu yang Pak Tejo sudah menjadi Dirjen atau sebelumnya itu. Kalau secara dokumentasi alas hak dan lain-lain itu prosesnya bagus, benar, tentu tidak akan ada yang dirugikan. Jadi bahwa kita akan lari dari prosedural yang namanya dokumen, bid dokumen. Kita harus menangkap bahwa ada yang dirugikan. Kalau ada yang dirugikan, carilah terobosan, Pak. Sama teman-teman yang perusahaan, nggak boleh juga silakan aja menuntut, dihukum, nggak selesai. Nggak usah tepuk tangan, nanti dia ini marah dia, nggak usah tepuk tangan. Saya hanya menginginkan, nggak usah apa-apa, udah selesaikan aja dihukum. Jangan. Duduk dulu, cari terobosannya. Ya kalau TBK itu kan CSR-nya juga banyak. Ya kan? Ya reputasi TBK itu kan ditentukan dengan bagaimana dia mengelola seluruh dinamika yang ada di masyarakat. Itu yang harus dipertimbangkan. Kadang-kadang istilahnya gini, kalau istilah Pak Purbaya, ya, istilah Menteri Keuangan kita ini, dikiranya pemerintah rugi ngeluarin duit sekarang. Enggak. Kalau kondisinya itu stabil, tidak ribut, nanti negara akan naik juga pendapatannya.
Kalau naik, bayar pajaknya banyak. Nah itu yang tidak dipertimbangkan oleh pihak swasta. Emang enak kalau usaha ribut terus, di demo terus, datangi terus, kan nggak enak. Bapak-bapak bolak-balik dipanggil pihak berwajib apa-apa, kan nggak enak. Jangan sedikit-sedikit hukum lah, walaupun kita negara hukum. Jadi saya mohon sekali Pak, ini saya mungkin diberi limitasi waktu nanti Pak Didi, ya kan? Kita minta tolong Pak, bukan Bapak yang salah ini, ditelusuri kembali, dicari solusinya. Kan kita partnya sama Pak ini mau menyelesaikan masalah. Dan saya nggak mau mendengar nih Pak Tijo, Pak ini nggak ada masalah Pak. Kita nggak boleh menutup mata. Ada yang merasa dirugikan, berarti ada masalah. Gitu. Tapi yang menuntut juga jangan keras-keras sekali lah. Nanti nggak mau ngurus beliau-beliau ini. Yang sabar itu. Jadi sama-sama. Termasuk yang perusahaan. Kalau perusahaan nggak mau duduk bareng, Pak Dede direkomendasikan mereka kita panggil juga. Kita panggil pemiliknya. Gitu. Luasnya banyak kok. Nggak mau menyelesaikan. Gitu. Ini saya bukan marah-marahan ya. Maksudnya kita ini samalah dalam bermasyarakat nih. Bumi kita sama Indonesia. Air yang kita minum air Indonesia. Gitu. Jangan sampai ada orang yang terkoyak haknya. Gitu. Jadi terhadap dua hal kasus pertanahan itu, standing position kita harus seperti itu. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir soal P3K. Jadi P3K ini kan solusi sementara, ya kan? Solusi sementara. Dan solusi sementara itu bukan untuk membebani. Aslinya bukan untuk membebani, justru untuk menyelesaikan masalah yang mampu dilakukan oleh pemerintah saat ini. Karena itu, jangan teman-teman P3K itu mudah mendapatkan berita yang tidak benar. Misalkan tadi saya mendengar gajinya dibayarkan PAD, bukan. Gajinya dibayar kalau yang daerah APBD. APBD itu bukan hanya komponen PAD, tapi juga dana dari pusat. Nggak boleh itu P3K nggak digaji, harus digaji. Bahwa hak-haknya itu berbeda dengan PNS itu iya. Pak Abah juga mengakui. Nah, konklusinya apa ke depan? Pak Abah, itu tolong dihitung Pak Abah. Ajak Bu Menteri dan BKN di-exercise. Andai kata P3K, terutama yang guru dan tenaga kesehatan itu dijadikan PNS, itu seperti apa? Cetak birunya. Kan kita mengakui bahwa P3K ini kan memang solusi jangka pendek kan. Mereka kan diseleksi juga kan. Seleksi. Jadi kita posisinya begitu ibu-ibu, ya kan. Saya nggak mau menasihati sabar, ibu udah sabar. Cuma biarkan proses ini tetap berjalan. Ya kan? Kita meminta Komisi 2 kepada pemerintah untuk melakukan exercise, untuk melakukan hitung-hitungan, untuk melakukan mitigasi. Andai kata P3K yang guru dan tenaga kesehatan itu ditransfer posisinya untuk menjadi PNS itu seperti apa. Dan itu nanti dilaporkan kepada Komisi 2, dikasih limitasi waktunya Pak Dede Yusuf. Kita berdoa mudah-mudahan APBN kita tahun 2026 itu bisa berubah dari 3.800 menjadi 4.000 misalkan, atau 2027 naik lagi menjadi 4.000, 5.000, jadi nggak ada persoalan P3K ini. Saya kira itu dari saya, Pak Dede Yusuf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ajis. Sebetulnya Pak Ajis, kalau Kemenpan RB mau melihat peluangnya P3K yang sudah bertugas bertransformasi menjadi PNS, itu di RPP-nya. Jadi nggak usah kita berbicara perubahan revisi Undang-Undang ASN karena masih prosesnya panjang. Tapi RPP-nya bisa dilihat bagaimana caranya. Itu PR lah. Dan saya pikir nggak ada di sini yang nggak peduli sama guru, karena ini Bu Hasna ini berkali-kali ketemu saya nih ya, sejak Komisi 10, Bu Maisi semua. Dulu dari belum jadi, akhirnya sudah jadi Ibu ya. Pimpinan, instruksi pimpinan. Bagaimana Ibu? Instruksi saya menyampaikan, tadi kata Bapak dari Bintara TBK menyatakan jalur hukum.
Apa daya Bu Yatmi untuk melawan Bintaro, Pak? Saya ini cuma penuang cilok. Nggak sanggup saya, Pak. Nggak sanggup melawan mereka. Saya setiap ketemu jalur hukum. Apa daya saya, Pak? Saya ini orang susah. Maka saya ngudak-ngudak gini bangga bapak saya, bangga kakak saya. Kan saya susah. Saya pengen dapetin itu, Pak. Tapi jawaban mereka apa, Pak? Hukum. Saya dilaporin polisi. Pencemaran nama baik, surat yang udah habis masih dipergunakan. Saya ini orang bener, Pak, bukan orang gila. Masa surat yang habis saya masih pergunakan? Sama kan saya nuntut ini, Pak. Setiap saya nanya kemana, masih hak kakek nenek saya, Pak. Masa bisa mereka saya suruh bawa jalur hukum? Apa daya saya, Pak? Saya ini cuma penjual cilok. Berapa sih penghasilan saya? Paling 100.000, Pak. Kalau saya ke pengadilan, saya tahu perasaan mereka tuh kayak apa. Gak sanggup, Pak, saya. Gak sanggup saya ngelawan mereka. Maka saya minta sama-sama yuk membantu saya nih, Pak, Komisi 2. Selagi saya masih bisa menikmati, saya pengen menikmati, Pak. Dari umur saya masih muda, Pak, sekarang saya nggak punya kejelasan, Pak. Nggak punya kejelasan. Jadi setiap saya ketemu hukum, saya dibawa-bawa, Pak, ke kantor polisi. Saya udah tua. Kalau memang saya salah, tangkap saya. Tapi mereka nggak mau nangkap saya, karena saya nggak salah. Salah saya di mana? Saya bertanya ke mereka, salah saya itu di mana? Orang saya mempertahankan hak kakek nenek saya. Saya tanya kemana-mana juga, itu masih punya kakek nenek saya. Tapi mereka begitu terus, Pak. Saya diintimidasi, didatengin orang, begini, ada yang nakut-nakutin saya. Saya sampai stres, Pak, saya sampai mau gila nih gara-gara ini. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya sepakat dengan Pak Tovan. Kalau panggilan Komisi 2 itu mohon bukan kuasa hukum yang hadir, tapi direkturnya. Karena kalau kuasa hukum saya yakin pasti kalimatnya selalu menjawab dibawa ke hukum. Cerita ibu pedagang cilok ini terjadi pada ratusan daerah lainnya yang masuk juga ke Komisi 2. Kami teringat waktu itu hal yang sama terjadi kalau saya tidak salah di Kerawang juga, Lipo Group akhirnya diminta untuk melakukan ganti rugi. Ya. Tapi sampai saat sekarang saya belum tahu kelanjutannya. Nah, kalau saja pemiliknya, ownernya bisa dihadirkan di sini, yang berbicara bukan azas hukum, tapi azas kemanusiaan. Yang kita ingin cari di sini adalah azas kemanusiaan. Bukan soal mana yang memegang surat lebih dahulu. Soal itu dulu saja sudah banyak kejadian surat bisa tumpang tindih, atau bahkan surat bisa ada double. Nah, sekarang kita pengen menyelesaikan case by case seperti rakyat-rakyat yang saat ini berada bersama di sini, yang sudah pasti kalau dibawa ke hukum, ya pasti kalah. Jadi saya mohon ini nanti tolong sampaikan kepada ownernya. Ya, saya tahu, saya udah ngecek siapa owner Lonsum, siapa owner Jaya Real Property. Tolong ini diselesaikan, suara rakyat seperti ini. Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa dengarkan suara rakyat. Jadi bukan soal hukumnya. Ya. Saya nanti mohon nanti kita bikin kesimpulan yang jelas terkait hal ini agar memediasi. Pak Giri, PDIP. Terima kasih pimpinan. Ini berkaitan dengan yang Pak Sunardi, yang kebetulan kan di Sumatera Selatan, kampung saya. Dan masalah ini pernah datang di meja saya dulu sebagai pimpinan Dewan di DPR di Sumatera Selatan. Benar ya Pak Sunardi ya? Tahun 2013 ya, waktu itu pernah masuk ke DPR di Sumatera Selatan. Waktu itu nggak ada kesimpulan juga rapat dengan Lonsum. Buntutnya minta balik ke jalur hukum Pak Ketua, Pak Pimpinan. Nah ini saya mungkin di sini ada BPN, ada Pak Tejo. Tolong Pak dibuka lagi berkas-berkas lama itu Pak. Ini kan yang jadi masalah karena ada pengoperan hak dari 2004 nanti dijual ke Lonsum. Nah inilah yang kemungkinan terjadi permasalahan di sini. Kalau ditanya lagi pasti nanti berkasnya udah gak ada karena waktu. Tapi tolong ditelusuri dulu Pak Tejo.
Dari mana ini warkahnya bisa terbit HGU? Jangan-jangan warkahnya nggak ada, HGU-nya terbit. Nah ini kan jadi masalah. Kalau ada ya nanti dijelaskan di mana masalahnya. Dan Pak Sunardi dan kawan-kawan juga harus terima kalau memang ada warkahnya benar, sudah pernah dibebaskan oleh yang terdahulu ya dibenarkan. Tapi kalau belum ya dibuka mana masalahnya. Sehingga nanti ada keadilan buat kawan-kawan ini. Jangan sampai berlarut-larut. Untuk saya tahu Pak Sunardi waktu itu kawan-kawan itu sempat berapa malam di Polres Musirawas kan, diperiksa di sana karena dikatakan menyerobot lahan. Saya paham itu Pak, pernah dengar kasus dari mereka ini. Jadi tolong dibantu oleh BPN, tolong dilihat dulu. Gak mungkin HGU keluar tanpa warkah, gak mungkin proses itu tanpa perjalanan yang benar. Kalau ada ya sudah dibuka. Kalau memang kawan-kawan salah ya salah. Tapi kalau benar ya mohon dibenarkan. Dan mohon dari Lonsum juga jangan dikit-dikit masalah langsung kita ke jalur hukum. Jalur hukum lama Bu. Kawan-kawan ini pasti nggak akan sanggup. Sama kayak Bu Yatmi tadi, nggak mungkin sanggup dia melawan perusahaan di jalur hukum. Bayar pengacara udah berapa? Waktunya tambah lama lagi. Kalau bisa diselesaikan oleh BPN dan kawan-kawan di BPN bisa menyelesaikan, ya kita selesaikan aja dulu. Baru bisa, oke, kalau memang tidak mau diselesaikan, tidak ketemu di ujung mediasinya, ya baru kita nggak bisa lagi. Baru kita ke jalur hukum. Tapi yang jelas, coba kita lihat dulu. Ini kan ada asal-usul tanah, nggak mungkin nggak ada asal-usul tanah sampai keluar HGU, HGB tadi. Nah inilah ditelusuri dulu. Kalau di masa lalu BPN ada permasalahan, ya mungkin. Ini yang selalu saya bilang di Komisi 2 ini. Kalau ke depan ya BPN-nya harus bertobat lah. Jangan sampai lagi ada masalah-masalah begini yang mengakibatkan rakyat jadi bermasalah, yang rakyat yang menderita. Tapi untuk yang sekarang coba kita lihat dulu. Bagaimana urusan ini. Titiknya di mana? Agar kawan-kawan ada kepastian, jangan selalu bentrokan dengan ini harus ke hukum, ini harus ke hukum. Itu menurut saya pimpinan. Nah kemudian buat kawan-kawan P3K tadi Pak Haji sudah menjelaskan, ya mudah-mudahan Pak Ketua juga tadi sudah mencarikan solusi Pak Pimpinan. Ya kita lihat aja nanti Pak Pimpinan ya, kalau Pak Pimpinan dengan Bu Hasna ini sudah sering komunikasi pasti dari zaman Komisi 10. Dan kita dulu juga, saya juga masih di daerah Pak, P3K ini kan solusi. Ketika kawan-kawan honor tidak bisa diangkat jadi PNS. Ketika kita ada moratorium, betul Pak ya? Akhirnya dulu saya berdiskusi dengan Pak Muhajir Effendi. Pak, nggak ada guru di Sumatera Selatan nanti Pak, kalau tidak ada PNS. Semuanya honor. Honor tidak dijamin kehidupannya. Makanya kita buka, akhirnya dibuka ada namanya P3K. Nah sekarang sudah jadi P3K, mungkin hak-haknya belum bisa disamakan. Nah inilah harus kita perbaiki ke depan agar kawan-kawan ini juga bisa hidup layak sebagai P3K. Mungkin itu saya, terima kasih pimpinan. Pak Goyut. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan komisi dan anggota Komisi 2 yang saya hormati. Dari Kementerian ATR BPN, Pak Suyos, Pak Tejo dan Pak Snedi yang saya hormati. Juga dari PKN yang saya hormati, Pak Wakil Wali Kota. Juga Kanwil dan Kantah ATR BPN yang sekarang lagi ada Zoom, dan juga warga Sumsel yang diwakili Pak Nardi ya, juga Bu Yatmi dari Tangsel dengan pengacaranya, juga para guru P3K yang saya hormati semuanya. Jadi kita sebetulnya sangat sedih ya, karena setiap kali kita rapat dengan ATR, juga dengan warga masyarakat, pasti yang ada adalah sengketa tanah yang selalu ada dilaporkan ke kita.
Dan kita juga sangat sedih karena tidak bisa langsung bisa membantu masyarakat yang sementara ini banyak mengadu kepada kita. Dan saya terima kasih karena warga mengadu kepada kita, karena kita tahu bahwa mereka betul sekali tadi apa yang dikatakan Bu Yatmi, kalau dilarikan ke hukum, persoalan hukum, kelihatan mereka itu nggak mampu menghadapinya. Dari sisi ekonomi yang mereka juga udah berat, ya, apalagi seringkali di media banyak orang yang mengadu ke pengadilan sertifikatnya asli aja, bukan fotokopi, kalah dengan yang difotokopi. Malah ada yang ditahan sudah 7 bulan, itu baru-baru kemarin agak viral juga. Jadi kami sangat memahami ketika mereka kalau dilarikan ke jalur hukum mereka memang agak keberatan. Satu-satunya harapannya mungkin ya di Komisi 2 karena DPR adalah sebagai lembaga perwakilan rakyat, ya. Dan saya sepakat sekali tadi bahwa seharusnya DPR ini bisa memanggil, ya, kalau ada laporan dari masyarakat yang diadukan, yang teradu pun mestinya bukan hanya kuasa hukumnya, tapi memang harus direktur. Mereka harus menghormati, ya, sebagai lembaga resmi, ya, yang kita itu dipilih oleh rakyat. Kami tidak beramah, hanya satu aja yang saya ingatkan, persoalan ini timbul terus-menerus di kita. Padahal kita ini negara Pancasila, yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Di dalam Islam itu tanah ini sangat luar biasa, sangat dilindungi. Orang mencuri tanah, mengambil tanah sejengkal ini hukumannya di akhirat sangat luar biasa. Ini saya belajar dari Mas Asis, karena ada hadis Nabi yang luar biasa. Jadi Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang menzalimi mengambil sejengkal tanah orang lain tanpa hak, maka pada hari kiamat Allah akan memikulkan kepadanya beban dari 7 lapis bumi. Masya Allah. Hadis riwayat Bukhari hadis riwayat Bukhari nomor 2454 dan Muslim 1610. Artinya kalau bicara seperti ini, mestinya nggak ada lagi ada persengketaan tanah. Kalau kita negara di negara Pancasila, ya. Semuanya takut ini. Baik itu korporasi, baik itu warga, dan pemerintah juga. Mestinya adalah bagaimana agar di negara kita tidak ada satupun yang mencuri, mengambil, ataupun memanipulasi tanah yang bukan haknya. Ini sangat luar biasa. Sehingga kami mohon ini, ya, ini terutama Kementerian ATR BPN dan kebetulan ini saudara kami Mas Patejo yang membidangi sengketa ini, ya, agar ke depan, ya, siapapun yang mau mengajukan hak milik HGB apapun harus dipastikan tuh betul bahwa tidak ada sejengkal tanah, ya, yang diambil dari orang lain yang memang bukan haknya. Ini tidak hanya satu hadis ini, karena ada hadis lain juga dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau juga hampir sama. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah dengan zalim, maka Allah akan memikulkan kepadanya tanah tersebut sampai 7 lapis bumi pada hari kiamat. Sehingga kalau kita ini warga negara Indonesia yang baik, pemerintahan yang baik, insya Allah ke depan itu tidak ada lagi sengketa tanah yang judulnya adalah mengambil hak orang lain ataupun merekayasa hak orang lain supaya menjadi hak miliknya.
Ini aja yang perlu kita sampaikan, ya. Karena itu Komisi 2 ini udah berkali-kali dan terlalu aja persoalannya adalah sengketa tanah. Dan untuk para guru PDK, ya, saya tadi sempat agak teringat ketika ada Bu Guru menyanyikan lagu itu ya. Saya jadi ingat saya sekolah Bu. Cuman sayangnya kalau ada Bu Guru nyanyi saya sedih. Karena saya pelajaran keseniannya paling jeblok Bu. Satu-satunya yang merah itu di kesenian. Jadi ingatannya pasti, wah saya bodoh sekali itu ya. Tapi apapun tadi ya, kami semua di sini percayalah kami sudah maksimal ya. Walaupun bukan sudah berhenti tidak, tapi harus berjuang terus seperti tadi Ibu yang sudah hampir pensiun baru diangkat gitu ya. Udah kami alami juga beberapa kali ketika kami hadir di dalam tes CPNS penerimaan itu. Banyak kami sedih ketika orang-orang yang sudah seharusnya hampir pensiun masih ikut tes gitu. Tapi itu adalah upaya kami ya agar terselesaikanlah masalah persoalan guru-guru kita. Indonesia sangat banyak kekurangannya gurunya, tapi kok masih banyak juga guru yang bermasalah gitu ya. Kita masih banyak. Cuman sayangnya ini ada juga ibu guru juga ya. Ada beberapa ketika mereka sudah lulus P3K tapi banyak mundur. Ada yang mundur karena tidak sesuai penempatannya gitu ya. Padahal kami ingin membantu supaya itu selesai ya. Ada beberapa yang CPNS juga. Ya mudah-mudahan ke depan doakan kami semua agar kami bisa menyelesaikan persoalan-persoalan para honorer agar semua bisa selesai dengan baik. Itu aja yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Undang-Undang Dasar Pasal 33. Bumi, tanah air, dan isinya itu dikelola oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya manfaatnya untuk rakyat. Artinya, kita berharap bahwa hal-hal yang seperti sekarang ini itu berpulang kepada Undang-Undang Dasar Pasal 33.